Pukul 4 pagi, kamar masih gelap. Alarm berbunyi, nyaring memecah sunyi. Dan seperti biasa ada dua pilihan, bangun atau tekan tombol snooze sekali lagi. Saya tahu rasanya. Anda bilang tadi malam, besok saya mulai hidup lebih disiplin. Tapi begitu pagi datang, selimut terasa seperti pelukan yang terlalu nyaman untuk dilepaskan. Dan lagi-lagi, Anda kalah. Saya juga pernah begitu. Menurut penelitian dari Ohio State University, 92% orang dewasa gagal mempertahankan resolusi tahun barunya. Bukan karena mereka nggak niat, tapi karena niat saja nggak cukup. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini kita akan membahas tentang konsistensi, bagaimana Anda bisa menjadi konsisten. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk belajar dari alam. Lihat saja, matahari selalu terbit dari timur, musim selalu berganti, jantung kita berdetak tanpa absen. Alam itu konsisten, bahkan saat kita tidak. Kalau semesta saja punya ritmenya, kenapa kita manusia malah sering mengkhianati ritme yang kita buat sendiri? Saya sering banget dengar hal kayak gini. Tapi saya capek. Tapi hari ini banyak kerjaan. Tapi suasana hati saya lagi nggak mendukung. Masalahnya, konsistensi bukan soal perasaan. Konsistensi adalah soal komitmen, melakukan apa yang perlu meski tidak ingin. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, bangunlah, karena kamu diciptakan untuk bekerja, bukan untuk bersembunyi di bawah selimut. Kita sering terjebak pada ambisi besar, mau punya bisnis sendiri, mau sukses, mau jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi lupa bahwa semua itu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara berulang. Bayangkan, kalau Anda mulai hari ini hanya dengan satu perubahan kecil, bangun 10 menit lebih pagi, satu halaman buku per hari, menahan emosi saat ingin marah. Kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya. Kita sering salah paham. Kita pikir kebebasan itu artinya bisa melakukan apa saja. Padahal, kebebasan sejati adalah saat diri Anda sendiri tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan impulsif. Kata Carl Jung, privilegium seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sejati. Tapi, untuk menjadi diri sejati itu Anda harus melawan sisi malas, sisi penunda, sisi yang suka cari alasan. Itu proses yang nggak nyaman. Tapi justru disitulah pertumbuhan itu terjadi. Saya tahu, saat ini kita menghadapi tantangan yang sedikit berbeda. Macet, cuaca panas, deadline numpuk, kerja lembur, kadang internet habis, pas lagi semangat-semangatnya. Tapi kalau Anda tunggu kondisi ideal untuk konsisten, ya, nggak akan jalan-jalan. Justru dengan segala gangguan itu, ketika Anda tetap bertindak sesuai nilai Anda, itulah stoikisme dalam praktik nyata. Kalau Anda cuma bertindak saat semangat, maka hidup Anda akan ditentukan oleh mood, bukan prinsip, bukan visi. Jadi mulai sekarang, bangun dan lakukan yang benar. Bukan karena Anda ingin, tapi karena itu yang seharusnya Anda lakukan. Jadikan konsistensi sebagai struktur yang menopang hidup Anda. Karena hanya dengan itu, Anda bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda yang sebenarnya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan jika ingin lebih tahu tentang stoikisme di kehidupan sehari-hari, cek video saya yang lainnya di layar. Sampai jumpa di sana. Tetap tangguh dan hiduplah sesuai nilai-nilai Anda.